Makanya tergantung dirinya sendiri-sendirilah, Kak. Jadi orang Kristen itu, Pak, berbuat baik karena ada Allah di dalam kami. Jadi kami yang tadinya kurang ajar, brutal, pendosa, kami dimampukan untuk berbuat baik. Karena ini katanya ya kan, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik kita itu adalah hasil kerjanya Allah yang memampukan kita. Jadi adakah orang yang mau menyombongkan diri dengan mengatakan amal perbuatanku bisa menyelamatkanku? Gak bisa. Itu. Jadi kalau amal perbuatan itu gak bisa menyelamatkan kami. Jadi kalau Bapak bilang enak dong orang Kristen udah diselamatkan, suka-sukanya bikin sesuatu yang berdosa. Oh tidak. Justru di dalam Kristus kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Iya. Itu pun seandainya kamu bisa melakukan pekerjaan baik tetapi tidak percaya kepada Kristus, yang tadi itu gak akan selamat. Karena ada orang kaya tadi, semua udah aku lakukan guru, gak berzina, gak membunuh, gak ini, tetapi dia punya keterikatan dengan dunia. Apa itu? Dia cinta hartanya. Kata Yesus apa? Jual semua, ikut aku. Kalau gak ikut Yesus, sebaik apapun kamu, gak akan bisa masuk kerajaan surga. Karena kata Yesus tadi apa? Susahlah orang kaya itu masuk kerajaan surga. Sama susahnya seperti unta, bahkan lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum. Dalam lubang jarum. Unta aja nggak bisa masuk, apalagi orang kaya. Makanya kata muridnya apa? Kalau gitu siapa yang selamat? Ya nggak ada. Tapi kata Yesus apa? Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Karena Allah yang menyelamatkan. Dalam sekali nih. Dalilnya yang di bawah minta dalil ya. Matius 19 ayat 16 sampai 20 berapa tadi Pak Prof? Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ya, 16 sampai 26 nih ya, teman-teman. Yang dikopas sama Al-Qur'an tadi ayat 24 ya. Ini Al-Anfal. Al-A'raf ayat 40 tadi ya, sama persis ya. Nih, unta masuk lubang jarum, Baru kalian selamat. orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya ini mirip banget sama ini ya tadi. Tunggu Prof, kalau onta-onta nggak masuk lubang jarum berarti nggak ada yang selamat kan? Sama. Nggak sama. Sama makanya. Ini ya mirip ya. Lucu ini. Ya itu. Sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum loh. Kok sama nih? Kok bisa ya tulisan Rasul Matius ya? Mungkin Ya, gimana Pak Bakol? Silakan Pak Bakol. Kadang Allah ini jadi Matius, kadang Allah jadi Lukas, kadang jadi Paulus. Jadi kisah para rasul ya? Rasul Paulus ya? Jangan-jangan Allah ini punya kitab ya, kisah para Allah. Para rasul. Pak Prof, Yohanes ya kan? Yang itu kan Wahyu kan? Yohanes, Markus, Lukas banyak banget loh. Ya Lukas banyak. Punya Rasul Paulus tuh ada tuh yang 2 Korintus 11 ayat berapa gitu. Ada. Terus kisah para rasul 10, banyak deh. Ya. Iya. Kadang jadi itu para rasul kali. Yohanes, kadang dia jadi Yohanes tuh. Kenapa, Prof? Yang dimaksud kami di Al-Quran tuh jangan-jangan para rasul kali. Iya, jadi, memang Kak, Prof. kami, iya betul ada kami. Seandainya yang ayat-ayat dalam Al-Quran itu semua yang dinyontek di Alkitab itu dikeluarkan semua, itu paling tinggal 2 lembar itu Al-Quran. Udah gitu, tulisan 2 lembarnya apa Pak Ladu? Mana lagi yang kau Silakan Pak Bakol. Ada lagi yang mau ditanya Pak Bakol? Jangan lagi tuh. Tapi gini Tak, kalau dia bilang amal bisa menyelamatkan, dia udah kafir loh Tak. Jangan, kita tunggu dulu pembelaan. Kasih dulu dia. Silakan Pak Bakol. Aku Tahu kan orang lagi kelelep, berarti kau gini, kasih. berarti intinya Tuhan kalian juga pilih-pilih karena yang berbuat maksiat juga nggak dimasukkan surga. Hei, Pantas nggak Pak kalau anak kau berbuat maksiat, jahat, dosa, terus kau beri penghargaan yang sama dengan anakmu yang baik? Pak, Kira-kira perlakuanmu sama nggak terhadap 2 orang tetanggamu itu yang kan satu? Sebentar, itu kan yang dibaca sama Kak Agatha tadi. Sebentar, kalau kau bilang pilih kasih, kamu aja bisa memilih ya, bisa menilai ya. Pantas nggak ada 2 orang tetanggamu atau temen kau lah ya, yang satu itu tuh ya, yang sukanya yang berbuat jahat yang kayak kamu bilang, terus yang satu baik. Pantas nggak kau samakan ini? Perlakuanmu sama nggak? Bisa nggak kau samakan kepada keduanya?
Secara Bisa mereka tidak bisa membedakan itu. Aku Bagi nggak bagindanya bisa saja lakukan semuanya yang jahat-jahat, mereka bilang mulia. Kan lucu. Mereka tidak bisa Silakan. membedakan. silakan Pak Bakol, coba menurutmu. Ya, itulah yang dijawab di Islam, tergantung amal dan perbuatan. Kamu kira bunuh-bunuh Cica itu kamu bisa Disangkal cicak bikin- dia. Disangkal cicak dia. Gedein aku tak. Ini Cicak mumpung siapa disangkal itu cicak tadi? ya. Cicaknya Pak Bakol tuh. Oh, Ini. Ya aku tahu ini Fasraf mau buka ini pasti. Ya. Ini Woi kan hadisku, males mau buka itu, woy. sekali-sekali aku buka-buka hadis. Ya. Terima kasih, Pra. Nah, ini. Sahih Muslim. Ya, katanya tadi tergantung amal dan perbuatan ya, teman-teman ya. Tapi ternyata kita baca di dalam keimanannya Islam, bahkan ini udah pernah disampaikan oleh mufasir Islam dari Indonesia ya. Quraisy Shihab dikatakan bahwa aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh, tadi dia bilang amal dan perbuatan. amalnya. Ternyata orang masuk surga bukan karena amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, maksudnya karena amalnya. Tidak juga aku, maksudnya Muhammad juga nggak diselamatkan kecuali karena rahmat dari Allah. Kubacain lagi ya. Iya. Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, karena amal. Tidak juga aku, Nabi Muhammad, kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi yang menyelamatkan kalian itu adalah, nih, tadi Agatha udah jelaskan tuh, ayatnya kena tuh. Karena rahmat. Nah, Rahmat. sekarang kita buka Al-Quran ya. Rahmat itu siapa? Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Pak. gas, Betul. silakan. Ya, kita buka rahmat itu siapa? Ya, amal tidak menyelamatkan, namun rahmat. Nah, ini saya punya Al-Quran. Teman-teman cek sendiri ya di rumah masing-masing ya. Sama atau enggak tulisannya? Surat 19, surat Maryam ya. Nah, ini. Ayat 20. Nah, ini. Oke. Tolong dibaca, Faslaf. Malas gue ngambek sama lu, gue males. Ayat berapa, Prof? Ayat berapa, Prof? 21 ini aku baca. Oke. Ya. Dia, Jibril, berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda dalam kurung kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Siapa rahmat itu? Siapa? Isa, Siapa ini? anak laki-laki. Laki-laki. Anak laki-lakinya ini. Maryam. Oh, anak lakinya Maria. Inilah rahmat. Di rahmat itu. Aslinya namanya dulu rencananya rahmat. Oh. Jadi Isa Al-Masih. Iya. Inilah rahmat itu. Tadi berkaitan dengan hadis ini. Nah, hadis ini pun, makanya tadi dikatakan apakah ini mencontek. Hadis ini pun mirip sekali dengan apa? Titus 3 ayat 5 yang tadi saya bilang. Ini relate sama apa kata-katanya Agatha. Bukan karena perbuatan baik. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian, baptisannya, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Inilah makanya kenapa Yesus mengajarkan Matius 28 ayat 19, baptisan. Anehnya kalian mengimani Yesus katanya, tapi nggak ngajarin baptisan. Kalian nggak tahu rahmatnya itu bagaimana.